lupa memperkenalkan diri. Pak Nasruddin ini ya, beliau ini coach profesional untuk semua leader insurance. Nah, termasuk saya nih ya, saya diajar oleh coach-coach seperti Pak Nasruddin seperti ini ya. Kita tepuk tangan dulu untuk beliau. So, semangatnya dia untuk mengajar kita, waduh, lebih dari 81. Saya umurnya kelahiran 81. Dia berarti 78 kali ya. 77. Ayo Pak Nasruddin, silakan. Terima kasih Coach Juliana Wong, dan apa kabar teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian dari seluruh Indonesia. Gimana kabarnya hari ini, malam ini? Baik. Luar biasa Pak Nasruddin. Luar biasa. Kalau Makassar baru saja selesai diguyur hujan. Makanya saya agak telat sedikit masuk karena kehujanan untuk sampai ke Zoom ini. Untung tidak basah kuyup. Seperti itu. Boleh yang satunya saya punya akun Nas dijadikan host. Minta izin. Sudah ya? Sudah, Mas. Oke, siap. Oh, baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti tadi diperkenalkan, saya Naziruddin, tapi nggak perlu panjang-panjang dipanggilnya Naziruddin, nanti masuk komunitas Udin sedunia lagi saya. Nanti heboh lagi. Padahal saya ada di Icebreaker ini. Ya, saya saat ini domisili di, orang bilang kota Daeng, kota Cotok, kota Pisangepek, di Makassar, jauh di timur. Mungkin juga ada peserta Bapak Ibu sekalian dari timur. Ya, selamat bergabung di sini, kita sama-sama belajar dan belajar bersama. Ya, di tempat ini. Dan baik, saya aktivitas seperti dipenangkan tadi sebelumnya, saya personal coach di dunia insurance dan ya sekaligus juga sebagai financial advisor, konsultan di situ. Tentu yang berkaitan dengan keuangan-keuangan. Dan seperti apa yang saya ingin bawakan, karena saya pernah begitu masuk langsung saya dapat jatah yang pertama. Luar biasa, terima kasih Coach Juliana. Baik, Bapak Ibu, saya akan memulai. Saya screen dulu, saya share screen-nya sebentar, mohon bersabar. Baik, ini dia. Kelihatan ya? Ya Pak, sudah. Kelihatan. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu kalau kita melihat ini adalah sebuah keluarga. Namun Bapak Ibu bebas memilih. Yang mana sih sebenarnya bukan keluarga? Pilih dalam hati masing-masing, nggak perlu disebut. Pilih. Seperti apa? Ada yang memilih nomor 1, atau ada yang memilih nomor 2, atau nomor 3. Yang mana pilihannya? Oke, Bapak Ibu sekalian, waktu dan tempat, mohon maaf saya tidak siapkan musik untuk mengiringi Bapak Ibu sekalian untuk menghayalkan yang mana pilihannya. Ya, nggak perlu lama-lama lah, cukup 15 detik Nomor untuk 2. memilih. Silakan sebut, kalau mau menyebut silakan. Kalau mau menyebut nomor 2 silakan. Ada yang Pak Purwanto nomor 1 ya. 1. Ada lagi? Salah, sorry. Oke, Bapak Ibu sekalian, sudah yakin dengan pilihannya? Saya Ya. nomor 2. 1. Ibu nomor 1, nomor 2, siapa tuh? Pokoknya silakan Bapak, bebas memilih. Itu yang nomor 2 bawa pisau itu ibunya tuh kayaknya tuh. Keren banget itu, Pak. Bukan keluarga nomor 3, Pak. Nomor 3, baik. Ada Ibu Siti Nur Hasanah nomor 2. Nanti kita lihat satu-satu ya, Bapak Ibu sekalian. Seperti ini. Seperti ini. Bisa dimulai? Seperti apa maknanya? Pilihan kita masing-masing.
Tapi sebenarnya ya pilihan ini bukan berarti menggambarkan bahwa 100% itulah diri kita sebagai sebuah keluarga. Ya, tapi mencoba kita memaknai dalam artian bahwa sebagai bahan untuk kita lebih banyak mengintrospeksi diri dan bisa berbuat yang lebih baik lagi. Jadi permainan pertama ini seperti ini. Kalau Bapak Ibu sekalian memilih kelompok pertama, berarti orang ini tidak berorientasi pada keluarga. Mohon maaf, ini biasa saja karena tumbuh tanpa sosok seorang ayah. Ya, kalau dicermati sih sebenarnya sosok pria di gambar ini, yang gambar pertama, tampak tidak peduli dengan sosok anak kecil, bahkan yang perempuan seolah berusaha menjauhkan anak kecil itu. Akan tetapi, di sisi lain, orang tersebut suka membantu orang lain dan mencoba melakukan perubahan positif dalam kehidupannya dan kehidupan orang lain, terlebih terkait dengan keluarganya sendiri. Seperti itu kira-kira. Kemudian nomor 2, kelompok kedua ini menunjukkan bahwa seseorang memiliki hasrat untuk mewujudkan sosok keluarga sejati. Keluarga menjadi prioritas baginya. Seperti ya kita lihat pada gambar, tampak bagaimana sang pria dan wanita saling menyayangi. Tapi juga tak lupa tentu akan mengayomi anak-anaknya. Di sisi lain, kita mungkin percaya bahwa ada hubungan yang kuat, yang sangat kokoh dan stabil di kelompok keluarga ini. Nah, untuk yang ketiga, makanannya apa? Ya, seperti ini, Bapak Ibu sekalian ya. Nomor 3, meskipun kita lihat di gambar, keluarganya kelihatannya seperti bahagia, penuh kasih. Tapi ini sebenarnya hanya sebagai gambaran kamuflase. Katakanlah seperti itu. Bila kita memilih atau melihat gambar nomor 3, berarti orang tersebut mengalami beberapa pengalaman traumatis. Ya, katakanlah mungkin pengaruh masa lalu orang tua, mungkin mohon maaf, orang tua pecandu narkoba, kemudian alkohol, broken home, atau hal lain yang dapat menyebabkan keharmonisan keluarga. Kira-kira seperti maknanya. Jadi kita bisa melihat bahwa kita mau menjadi sosok seperti apa sih? Ya kembali kepada diri kita masing-masing. Tentu semua orang menginginkan sosok yang ada di nomor 2. Namun di sisi lain kehidupan kita tentu mengalami beberapa tantangan dan rintangan yang harus kita hadapi yang membuat kita untuk terus berbenah diri, berintrospeksi diri, dan berbuat yang lebih baik. Nah, sedikit serius nih maknanya. Sebelum saya ke yang kedua, permainan kedua. Ya, ini mengasah benar-benar otak. Mengasah otak, ya, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf ini kalau sedikit agak mengasah otak. Nah, Bapak Ibu bisa menebak gambar apa yang paling pertama dilihat dari gambar ini? Sebut, boleh sebut dalam hati, boleh ditulis, boleh gajah. Apa yang pertama? Ada yang nyebut? Gajah. Ya, gajah. Ikan. Burung. Ya. Harimau. Gajah, harimau, kambing. Kambing. Bukan harimau ya. Tapi harimau. Kambing apa unta ini? Ada gajah, ikan, Ada harimau. elang Pak. Elang. Ini apa lagi ya? Ini ada kerang, Pak. Ada ikan Pak, ikan koi ya. Ikan. Gembuk.
ada gajah, Baboy, ada ikan, macan, ada harimau, burung, burung, burung. ada gajah. ada gajah, ada melihat anjing atau katak, Udah keli. Ada orang juga, Pak. ada orang di balik frame Zoom. Enggak, di tengah-tengahnya, Pak. Di tengah-tengah ya, oke. Iya. Boleh, ada orang ya, terserah Bapak Ibu sekalian. Ada Bagaimana dua orang, dengan matanya melihat gambar pertama kali terlihat ketika saya munculkan gambar ini. Sekarang kita lihat satu-satu. Apapun pilihannya adalah sekedar hanya untuk, sekali lagi, seperti yang saya katakan di awal di permainan pertama, bahwa mencerminkan bagaimana kita bisa berbuat, bagaimana kita bisa mengintrospeksi diri akan karakter atau mungkin orang yang akan kita hadapi di lingkungan, di kelompok, dan apapun yang ada di sekitar kita. Nah, ya kalau saya sih cuma mencatat sesuai dengan pengamatan saya juga baru dapat gambarnya kemarin. Dan saya coba untuk menerka-nerka dan memaknai gambar pertama kali. Jadi kesan pertama menggoda. Ya benar, saya juga melihat pertama itu ada harimau, ya ada harimau nih, harimaunya. Ini kan? Nah, harimau, kelihatan kan? Harimau. Nah, jika gambar pertama yang kita lihat adalah harimau, maka itu menunjukkan energi dan kekuatan. Ini menandakan bahwa seseorang memiliki karakter yang sangat kuat dan suasana hati yang mudah bahagia. Namun, mohon maaf, sayangnya kalau kita memilih gambar ini seperti yang terlihat di awal ketika melihat gambar ini, sepertinya orang tersebut memiliki sifat yang harus diperbaiki. Karena kenapa? Biasanya cenderung memberontak. Maka orang seperti ini perlu merubah untuk menjadi karakter penurut, dalam artian mendukung atau siap menerima segala kondisi untuk mencari solusi di setiap permasalahan. Selain itu, kadang orang yang karakter seperti ini atau tipe seperti ini menandakan bahwa orang tersebut kurang disiplin. Namun karena tujuan dan ambisinya yang besar, orang atau tipe seperti ini bisa mencapai kesuksesan dalam hidupnya. Begini ya, Dek, kalau mau tidur. Jika orang tersebut mau mendengarkan, terbuka pendapat orang lain. Biasanya juga sebenarnya orang yang juga seperti ini sebenarnya tidak bisa diandalkan, karena seringkali mengambil banyak risiko yang menyebabkan kerugian orang lain. Banyak orang yang mengikutinya, menjadi pengikutnya. Di satu sisi sebenarnya dia banyak pengikutnya karena juga dia dihormati. Jika Bapak Ibu sekalian dan siapapun melihat gambar pertama ini, bahwa maka perlu belajar lagi untuk berpikir sebelum membuat keputusan dan harus lebih memahami untuk bisa berintrospeksi diri. Nah, ada yang melihat elang tadi, ya, walaupun sekedar hanya sayap. Jika kita melihat pertama kali gambar elang, ini menandakan bahwa seseorang memiliki kepribadian yang ambisius, memiliki tujuan hidup yang tinggi, dan selalu berusaha melakukan segala cara untuk mencapainya. Ini menandakan bahwa orang tersebut peramah, yang selalu siap membantu orang lain, orang lain yang membutuhkan bantuannya. Orang seperti ini juga cinta keadilan dan selalu memperjuangkan keadilan. Tidak heran mengapa orang seperti ini sering membela seseorang yang dihukum atau membutuhkan bantuan atau diperlakukan secara tidak adil. Tidak takut mendapat kecemoohan dan berani selalu untuk mengekspresikan pendapat secara terbuka dan
orang tipe seperti ini itu layak untuk kita percaya. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya, yang berikutnya saya juga melihat, kalau saya ada melihat apa itu? Anjing. Ya, anjing. Ini menandakan bahwa orang yang tulus dan berbakti. Di mana kita ketahui bahwa anjing adalah lambang dari kecerdasan dan kesetiaan. Dan orang yang ada di tipe ini memiliki kepribadian rasa keadilan yang tinggi. Bisa membela mati-matian jika merasakan sesuatu ketidakadilan terjadi. Selain itu, tipe orang seperti ini juga memiliki kecerdasan yang tinggi, tahu kapan harus muncul dan mengatakan sesuatu yang dapat orang lain menjadi terkesan. Juga merupakan orang yang sangat setia, tidak hanya pada kehidupan pribadi, melainkan juga pada ide dan pekerjaannya. Lanjut. Kok pada tegang sih? Santai lah, santai, semua santai. Lanjut. Gambar berikutnya, gajah. Tuh ada belalainya ya. Ada belalainya. Gajah, jika kita melihat pertama kali adalah gambar gajah, biasanya tipe seperti ini memiliki kehormatan, kemampuan yang luar biasa. Punya kekuatan, orangnya bijaksana dan berwibawa. Juga ya tentu orang seperti ini banyak yang mengagumi karena kegigihan dan tekad yang dimiliki. Dia lebih memfokuskan diri pada karir dan status sosial. Namun orang ini sebenarnya tidak ambisius. Keluarga dan kasih sayangnya sangat tinggi baginya karena bisa membuat sikap sikap pesimisnya berubah menjadi optimis, dan orang yang berada tipe ini memiliki banyak teman dan disayangi oleh orang-orang yang di sekitarnya. Sudah berapa gambar? Sudah ada berapa gambar? Ada 4 ya? 4. Masih lanjut. Ini apa nih? Gambar apa tuh? Ikan. Ikan. Ya, kalau bahasa Makassarnya juku. Makanya PC Makassar dijuluki Juku Eja. Juku Eja, berarti ikan merah berani. Sesuai dengan slogannya Ewako, pemberani. Nah, gajah. Gajah, kok gajah lagi? Ikan. Jika kita melihat pertama kali adalah ikan, berarti orang tersebut memiliki intuisi yang sangat kuat, pintar menghindari rintangan dalam hidupnya. Tipe seperti ini juga adalah orang yang sangat gigih dan bisa menempatkan diri dengan baik. Walaupun terkadang memang orang ini tidak bisa bereaksi sama sekali dalam situasi tertentu. Terlihat pendiam hingga cenderung terlihat misterius. Juga orang seperti ini tahu bagaimana cara menyimpan rahasia dirinya dan orang lain. Sangat baik cara menyimpan rahasianya. Tapi sebenarnya orang ini memiliki suasana hati yang mudah berubah. Makanya itu orang ini masih harus lebih konsisten dengan apa yang menjadi impian dan apa yang menjadi tekadnya. Diam yang dilakukan bukan karena ingin menutupi sesuatu, tapi hanya berkeinginan untuk menghemat tenaga dan menunggu waktu yang tepat untuk bertindak. Demikian, ada 5 gambar yang bisa kita lihat. Kembali kepada diri kita masing-masing, bagaimana mengolah sesuai dengan judulnya emosi kita ada di mana sebenarnya, bagaimana sih bisa mengendalikan semua itu, bagaimana kita bisa merubah karakter yang ada. Tidak ada orang yang bisa merubah karakternya, tidak ada orang yang bisa merubah karakternya kecuali dirinya sendiri.
tapi perlu bantu orang lain untuk memberikan sesuatu masukan, entah itu berupa nasihat atau berupa saran bagaimana untuk bisa memperbaiki yang lebih baik. Ya, tentu di sini ada masternya ya. Kita bisa belajar dari situ ya, Coach Hermanto, seperti itu. Oke, terima kasih Coach Yuliana. Saya kembalikan. Terima kasih. Nah, nanti Coach Hermanto nih, Dokter Hermanto nih, Dokter EQ kita bertanya, yang manakah keluarganya Pak Nas? Dan juga gambar apakah yang ditebak nanti dicocokin sama kepribadiannya. Hati-hati. Oke, Coach Hermanto, mau ditindaklanjuti atau nanti? Boleh, satu-satu juga boleh. Boleh. Silakan. Silakan. Baik teman-teman, senang sekali bisa melihat presentasi yang menarik dari Pak Naziruddin ini. Emotional intelligence adalah kemampuan menggabungkan pikiran dan perasaan. Jadi bukan hanya soal mengendalikan emosi saja, tapi menggabungkan pikiran dan perasaan buat apa? Untuk optimal decision, keputusan yang optimal, untuk hasil yang positif. Nah, untuk dalam rangka menggabungkan pikiran dan perasaan itulah kemudian ada 4 tahap. Pertama, kenali diri, lalu kendalikan diri, kenali orang lain, dan bagaimana menjalin hubungan baik. Nah, seperti itu ya. Pertama, emotional intelligence adalah menggabungkan pikiran dan perasaan untuk hasil yang positif. Yang kedua, ada 4 area nih yang berhubungan sama diri dan berhubungan dengan orang lain. Nah, dari yang tadi Pak Naziruddin sampaikan, gambar keluarga yang pertama, ternyata dari gambar itu bisa dilihat indikasi hubungan yang terjalin di dalam. Berarti ilustrasi tadi itu menunjukkan indikasi dari kepekaan sosial, social awareness. Jadi kita melihat gambar saja atau melihat situasi, kita udah tahu bagaimana nih kondisi hubungannya. Social awareness dan relationship-nya. Termasuk cara berpegangannya, seberapa dekat dia berjalan. Itu manfaat yang pertama yang tadi yang Pak Naziruddin sudah jelaskan. Dan yang kedua gambarnya tentang binatang apa yang tampak. Dan ternyata apa yang kita lihat pertama itu berhubungan dengan karakter diri. Nah, karakter diri itu berhubungan dengan pemahaman diri. Jadi saya ini orangnya seperti apa. Nah, yang kita harus ingat, setiap orang tuh punya kelebihan dan kekurangannya. Jadi jangan khawatir Anda melihat, saya lihatnya gajah Pak, saya lihatnya ikan, saya lihatnya apa. Good, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Naziruddin, setiap binatang itu ada sisi positifnya. Anda syukuri, Anda manfaatkan, tapi ada juga sisi negatifnya. Nah, itulah yang harus Anda kendalikan, self-management. Itu terima kasih Pak Naziruddin, bagus sekali ilustrasinya. Ya. Mantap ya, kita sudah mendapat masukan ya dari Dokter EQ kita. Beliau ini ya praktisi EQ pertama di Indonesia loh. 6 detik, 2, 3, 4, 5 hilang semua. Nggak, pikirannya tetap ada, hatinya tetap ada, cuma tenang ya, sejalan, naik sama-sama dan turun sama-sama, selaras ya. Kadang-kadang kalau yang EQ-nya belum terkendali, pikiran naik, emosinya turun. Nah, ini perlu diseimbangkan nih dengan nanti dokter EQ kita ya. Ikuti dengan pelatihannya, saya ajak ikut loh. Biar saya nih otak saya sama hati saya seimbang. Apalagi di zaman sekarang ya.